Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada malam ini, hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Kita mengatur waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Ada selalu kehidupan yang paling berbahagia di dunia ini. Karena berarti kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, berarti kita nanti kelak akan menikmati janji Tuhan surga buat selama-lamanya. Oh haleluya. Tuhan Yesus yang punya surga loh Bapak Ibu. Yang punya segala-galanya loh. Ya, dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kita menjadi anak Bapa, anak Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, yang punya segala-galanya. Oh haleluya. Kita bangga kita dekat sama Tuhan. Saya bangga menjadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan Yesus Kristus. Karena bos saya Tuhan Yesus yang punya segala-galanya. Yang punya nafas, yang punya segala-galanya. Saya sudah banyak bicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya tidak mau meninggal Tuhan. Saya mau ingin hidup terus sampai Yesus datang. Yaitu apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Memberitakan kebenaran. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat. Supaya banyak jiwa-jiwa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, tapi hidup di dalam terang Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekekalan, hidup di dalam kerajaan surga, hidup menjadi perkenanan Tuhan. Itu menjadi kerinduan. Supaya nanti kelak saya berdoa buat Bapak Ibu dan saya bersama keluarga kerinduan untuk kita nanti rapture Bapak, lolos dari masa penganiayaan, lolos dari masa tribulation. Tapi semuanya itu biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya tidak bisa memaksa Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang punya otoritas, Tuhan punya hak penuh. Tapi yang penting saya menjadi hamba Tuhan yang setia. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang taat, cinta Yesus, menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen-Kristenan, tapi menjadi Kristen tenanan. Karena kerinduan saya bersama Bapak Ibu nanti kelak akan berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Seperti dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang keempat, saya mau baca demikian firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal 22 ayat yang keempat, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Amin. Kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, melihat wajah Yesus langsung. Oh haleluya, rindu kita mau bertemu dengan wajah Yesus. Penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan luar biasa keagungan, kekudusannya Tuhan. Tapi saya ungkapkan dalam bentuk kata-kata apapun, sempurna, pangkat sempurna, dan ada nama Yesus di dahi, di kepala, yaitu tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena Tuhan Yesus sebagai Bapa kita, Juru Selamat yang sangat-sangat kita cintai. Amin. Tuhan memberkati. Saya Pastor Yakob Rahman. Kami menyanyikan sebuah pujian. Ini menjadi kerinduan saya nih, lagu ini. Dari sejak saya umur 5 tahun, saya sudah tahu lagu ini. Berarti 61 tahun yang lalu. Usia saya sudah 66 tahun. Berarti pada waktu 5 tahun yang lalu. Bukan 5 tahun yang lalu, waktu saya umur 5 tahun. Berarti 61 tahun yang lalu saya sudah tahu lagu ini. Dan senang saya nyanyikan lagu ini, yaitu sekali kelak ku kan nampak wajah Tuhan Yesusku. Haleluya. Muka dengan muka hadap di surga penuh glory. Amin. Haleluya. Kalau fajar menyingsingkan malam gelap itu. Amin. Haleluya. Muka dengan muka hadap nampak Yesus padaku. Amin. Haleluya. Ini ku sekarang selalu harap padamu, tirai gelap sembunyikan. Amin. Haleluya. Tapi pada hari itu nyatalah kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Kalau fajar menyingsing kelak, setelah malam gelap itu, amin, haleluya. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku, amin, haleluya. Kelak ku nampak Yesus Rajaku di surga yang mulia, amin, haleluya. Penuh keagungan mulia, di situ Tuhan Yesus Juru Selamatku, amin, haleluya. Kalau fajar menyingsing kelak, setelah malam gelap itu, semua malam gelap akan berlalu. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku, amin, haleluya. Yesus, engkau kehidupanku, ku rindu kepadamu, haleluya. Muka dengan muka, sempurna engkau Yesus Tuhan Bapakku, haleluya. Kalau fajar menyingsing kelak, setelah malam gelap itu, amin, haleluya. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna, haleluya. Tuhan Yesus Juru Selamatku, aku rindu berjumpa dengan Engkau Yesus. Aku mau setia dan taat, melakukan seluruh perintah-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan mahkota yang Kau berikan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan bagi Engkau Tuhan. Sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampuni Bapa semua dosaku, semua kekilafanku Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus telah hadir malam ini. Terima kasih, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentralku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa hal. Amin, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita menantikan kedatangan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Hari berganti hari, tanggal berganti tanggal. 2 bulan lagi berarti bulan November, bulan Desember.
Sekarang sudah tanggal 24, berarti 24 Desember, 2 bulan lagi persis malam Natal. Ya, jadi berarti waktu Tuhan begitu cepat. Berarti pula kedatangan Tuhan semakin dekat, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Wahyu pasal 6. Tema firman Tuhan malam ini yaitu matra yang ketiga, kuda hitam. Di situ ada kata-kata secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Mari kita baca kitab Wahyu pasal 6, Bapak Ibu ya, ayat 5 dan 6. Puji Tuhan. Saya mau baca Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Amin. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati Tuhan yang sudah membaca, Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan kitab Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Poin yang pertama, di situ anak domba membuka meterai yang ketiga. Anak domba adalah Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat di sini, Yesus Kristus sebagai Tuhan yang punya kewenangan membuka meterai. Kalau sudah baca di Wahyu sebelumnya, tidak ada seorang pun yang bisa buka meterai selain hanya anak domba itu. Karena Tuhan Yesus, dia punya kuasa di atas segala galanya. Itulah bukti Tuhan. Sehingga dengan demikian, mari kita mau dekat dengan sumbernya nih, Tuhan Yesus. Karena atas izin Tuhan, saudara, atas otoritas Tuhan, baru bisa melihat kuda hitam. Coba nih, kuda hitam, hitam bicara hitam, gelap. Berarti nanti dunia ini akan terjadi kegelapan, saudara. Akan mengalami kesulitan-kesulitan, ya. Dan ternyata terbukti di sini yang kedua dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Kalau kita lihat sini, dinar itu dalam mata uang Romawi, saudara. Ya. Dan bicara di sini dikatakan secupak gandum sedinar. Jadi kalau bicara cupak, cupak itu ukuran gandum dan jelai yang isinya kurang lebih 1 liter, Bapak Ibu ya. Ya. Dan bicara tentang dinar ini, dinar itu kalau dalam Matius pasal 20 ayat yang kedua, saya mau baca ya. Matius 20 ayat 2 itu demikian firman Tuhan. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi pada waktu itu Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kebun anggur bicara ladang pekerjaan Tuhan. Anggur adalah Yesus Kristus, sumber kehidupan. Makanya yang ketiga di sini, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Nanti saya mau terangkan sebentar, biar Bapak Ibu jelas dulu ya. Jadi yang 3 poin yang saya mau terangkan. Yang pertama, atas otoritas Tuhan, atas kehendak Tuhan, nanti terjadi kesulitan-kesulitan, masalah-masalah terjadi karena apa? Karena dunia ini sudah jahat, saudara. Memang nantinya Tuhan itu akan hukum dunia. Dunia ini kan sudah akan dipersiapkan kepada kehancurannya. Karena apa? Bukan salahnya Tuhan. Salahnya manusia yang jahat, bejat. Seperti air bah. No itu manusia jahat. Ya, coba kalau manusia bertobat. Kalau manusia bertobat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita. Tapi kalau manusia hidup di dalam kegelapan dosa, bagaimana mau ditolong Tuhan? Karena main-main dengan dosa. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya merindu selalu menyanyi dengan ini. Kalau fajar menyingsing gelap, setelah malam gelap itu, nanti semua gelap akan berlalu kalau kedatangan Tuhan Yesus. Untuk selagi ada kesempatan kita bertobat. Kesempatan bertobat. Bertobat datang kepada Yesus. Maka ini sebelum ini terjadi, saudara, mari kita berbondong-bondong makin hari kita mempererat hubungan kita dengan Yesus. Karena nanti akan terjadi, saudara, masa-masa kegelapan, masa-masa kesulitan, kesukaran, harga naik. Ini bicara secupak gandum sedinar. Jadi bayangkan, saudara, makanan kalau kita lihat gandum makan ya, harganya upah sehari.
Katakan upah sehari, kalau saya tempo hari pernah panggil tukang memperbaiki rumah, renovasi rumah. Ya, ada rumah saya bocor hujan-hujan tuh. Satu hari 200.000 tukang. Ya, jadi ini contoh nih, contoh. Jadi makan, ya, kalau harganya 200.000 sekali makan loh saudara, itu mahal loh. Sedangkan situasi sekarang nih, saya masih makan masih murah. Ya, makan ketoprak 15.000 sampai 20.000 sudah berupa nasi. Ya, jadi kalau sudah harganya sekali makan 200.000, 3 kali makan, 2 kali, 3 kali makan 400 sampai 600.000. Mahal sekali Bapak Ibu. Kalau seorang yang gaji berapa UMR, tidak cukup saudara sebulan. Berarti ini nanti akan terjadi masa-masa kesukaran. Tetapi di tengah-tengah masuk kesukaran ada 3 hal yang ketiga, yaitu jangan rusakkan minyak dan anggur. Kalau kita lihat minyak, itu ada kaitannya dengan 5 gadis yang bijaksana. Saya mau bacakan di Matius 25 saudara ya. Matius 25 yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan minyak di dalam buli-buli mereka. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ada minyak dan anggur. Anggur adalah Yesus Kristus sendiri. Anggur bicara firman Tuhan. Minyak bicara Roh Kudus. Jadi artinya mari, Tuhan akan pelihara hidup kita. Kalau kita betul dipimpin selama kita hidup, tidak dipimpin oleh roh kedagingan kita, tapi dipimpin oleh minyak Roh Kudus. Dan hidup di dalam anggur firman Tuhan. Makanya pentingnya Bapak Ibu dari sekarang, mari sudah sering sekali selalu katakan, lepaskan dosa. Jauhi dari perkara-perkara kedagingan yang bisa mengikat kita, yang tidak membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu bisa jadikan berhala nantinya. Berhala artinya sesuatu yang mengikat hidup kita. Sesuatu yang membuat kita lebih cinta kepada barang itu daripada Tuhan. Tuhan dijadikan nomor 2, nomor 3. Itu bisa jadi berhala itu. Tapi tempatkan Tuhan sebagai Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga hidup kita mari senantiasa dipimpin Roh Kudus. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti di dalam Galatia pasal 5, 16, 25. Supaya kita dipimpin roh Tuhan. Kalau tidak dipimpin roh Tuhan, berarti sudah dipimpin roh daging. Kalau dipimpin roh daging di dalam Roma pasal 9 ayat 10, kita kalau tidak memiliki roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Coba nih baca di Roma saudara. Saya mau baca. Oleh karena itu pentingnya kita saat ini minta senantiasa dipimpin Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Kudus akan berkuasa dalam hidup kita. Rom 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi artinya kalau hidup kita seperti 5 gadis yang bodoh. Dia ada pelita, tetapi tidak punya hati. Tapi tidak punya minyak, tidak Roh Kudus. Tidak mau dipimpin Roh Kudus, dipimpin oleh kedagingannya. Dipimpin oleh hawa nafsu. Dipimpin oleh kemanusiawiannya. Tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti pula tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka demikian hidupnya binasa saudara. Terlambat 5 gadis yang bodoh itu binasa, terlambat. Tapi bagi kita mari, kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kalau Yesus datang kerinduan kita dipelihara sama Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9, orang yang mencintai Tuhan itu tetap di dalam perlindungan Tuhan. Silakan dunia nanti akan sulit, tapi ada janji Tuhan, kita akan diangkat nanti rapture. Kita diangkat sama Tuhan, naik ke surga. Akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan pujian ini. Kalau fajar menyingsing kelak, setelah malam gelap itu, nanti malam gelap, semua akan berlalu kalau Yesus datang. Dunia akan gelap saudara. Tapi kalau Yesus datang dengan segala kemuliaannya, gelap tidak ada lagi. Di surga tidak ada kegelapan saudara. Ya, tapi terang penuh dengan terang kemuliaan Tuhan. Sukacita sekali luar biasa. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mau taat. Lakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga tubuh jiwa roh kita, kata firman Tuhan, terpelihara sempurna. Tidak bercacat celah. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Kalau fajar menyingsing kelak, setelah malam gelap itu, haleluya, muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku. Amin, haleluya. Kalau fajar menyingsing kelak, setelah malam gelap itu, di surga tidak ada malam, muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku. Bersama Tuhan Yesus, amin, haleluya, hidup di surga kekal selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari Bapak Ibu selalu mempererat hubungan dengan Tuhan, berjaga dan berdoa, dan minta sama Tuhan kekuatan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita lolos dari masa penganiayaan, lolos dari masa tribulation, kita diangkat rapture, jumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel.